Itu tadi kita baru saja menyaksikan bagaimana perjalanan panjangnya tentang Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ini saya mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi setelah tadi kita ngeliat tayangannya, kayak semakin menarik dan semakin penasaran buat saya, terutama tentang dakwahnya. Ini gimana sih Pak Sidik ceritanya? Yang paling membedakan justru itu gitu menurut saya, ada dakwah sambil belajar bela diri. Gimana? Baik, sejak kelahirannya Tapak Suci memang sudah dinyatakan sebagai bela diri yang tidak sesat dan tidak syirik. Justru karena itulah moto Tapak Suci, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Nah itu, jadi bukan dengan jimat. Betul, jadi kekuatan manusia itu pada dua hal. Pertama, iman dan akhlak. Iman adalah berbicara tentang hubungan dengan Allah. Akhlak berbicara tentang bagaimana kita berperadaban terhadap manusia, memperlakukan manusia sebagai manusia layaknya sesuai dengan contoh dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Tapak Suci harus bangga karena Tapak Suci adalah satu-satunya putra Muhammadiyah. Yang lain bukan putra Muhammadiyah. Ya juga sih ya, benar-benar. Yang lain kan pemuda Muhammadiyah, iya, Naisyatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tapak Suci putra Muhammadiyah. Nah ini kan juga kalau misalnya di Tapak Suci Putra Muhammadiyah ada satu lagi, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Pasti dalam proses metode pembelajarannya ada yang berbeda gitu. Itu boleh diterangkan nggak ke kita? Baik. Sejak ada anak Tapak Suci tingkat siswa, itu dia tidak hanya diberikan pembelajaran tentang bela diri ansih, tapi juga diberikan pelajaran-pelajaran keagamaan, disisipkan ketika pembelajaran dimulai atau sebelum dimulai. Dan tentu saja salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dia bukan cuma belajar teori, tapi setiap siswa Tapak Suci berkewajiban melakukan sholat secara bersama. Dan salah satu yang diujikan ketika tingkat siswa adalah bagaimana tata cara sholat. Apakah sudah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Tarjih Muhammadiyah atau belum. Jadi pembelajarannya tidak putus. Yang jelas bahwa satu-satunya ortom Muhammadiyah yang secara rutin melakukan pertemuan adalah Tapak Suci. Karena seminggu 2 kali minimal dia harus sudah bertemu. Karena latihannya seminggu 2 kali. Iya benar. Kalau yang lain mungkin secara periodik agak lama, kita cepat seminggu 2 kali. Sehingga kalau mau diisi dengan keagamaan lebih pas. Oke. Nah ini kan udah 57 tahun nih, nggak kerasa. Baik. Ya. Sebentar lagi ya ulang tahun ya. Milad. Nah selama 57 tahun ini sendiri, kalau boleh diceritakan ke kita tuh ada berapa banyak sih gitu murid-murid Tapak Suci ini? Baik, Tapak Suci sejak berdirinya di Yogyakarta, di sebuah kampung Kauman namanya. Mungkin almarhum pendiri Pak Haji Muhammad Bari Irsyad dengan teman-teman waktu itu tidak terbayang pada satu saat seperti sekarang ini Tapak Suci sudah mendunia. Mungkin beliau-beliau tidak menyangka kalau pada akhirnya Tapak Suci mendunia. Dan alhamdulillah saat ini Tapak Suci sudah ada di semua provinsi. Inilah yang membanggakan kita Tapak Suci, karena setiap provinsi ada. Artinya ketika pertandingan, perwakilan-perwakilan Tapak Suci di IPSI itu selalu ada. Itulah yang membesarkan perwakilan Tapak Suci di tingkat nasional. Karena setiap provinsi ada, maka perwakilannya banyak. Dan bahkan sekarang sudah sampai tingkat internasional, tingkat dunia. Beberapa negara Arab, negara Eropa, Singapura, dan segala macamnya itu. Bahkan kita pada tahun lalu, 2019 mengadakan kejuaraan dunia pencaksilat Tapak Suci, khusus Tapak Suci, dan alhamdulillah dihadiri oleh 14 negara dan alhamdulillah sukses. Wah, ini solidnya luar biasa, latihannya luar biasa, agamanya juga nggak ditinggal sama sekali, luar biasa. Saya mau kembali ini sebagai perempuan yang mewakili, kan kadang-kadang orang nggak pernah kebayang tuh ya Mbak ya, apalagi zaman saya tuh kayaknya kalau ikut bela diri perempuan itu luar biasa gitu. Mbak Iin sendiri pada akhirnya sampai tadi memutuskannya pas remaja baru mengiyakan oke, saya bela diri. Itu ada titik baliknya nggak Mbak? Kenapa harus bela diri? Selain orang tua, selain background orang tua. Iya betul. Di mana waktu remaja ini saya sering
agak tomboy. Jadi sering berantem sama teman sekelas gitu waktu SD mau lulus gitu. Jadi sama bapak, ayolah kamu harus bukannya untuk berantem, tapi setidaknya kamu wanita harus bisa membela sendiri. Paling tidak kamu bisa lari, lari dengan kencang, dan gimana caranya kamu paham, tidak menyakiti, tetapi kamu bisa selamat gitu. Dan membela diri. Dan membela diri. Jadi sebenarnya bakat bela dirinya sudah ada waktu kecil, cuma belum terarahkan. Jadi akhirnya terarahkan dengan benar dan sampai sekarang. Saya suka banget nih. Tadi kita sebenarnya pas di kombrek ya, pemirsa TVmu, kita sempat tebak-tebakan usia gitu. Karena ada satu. Jadi kalau dipikir-pikir ternyata banyak sekali manfaat yang dirasakan gitu ketika belajar bela diri ya, betul ya. Boleh diceritain nggak sih? Pak Sidik dulu deh, manfaat yang kalau dirasakan dari sisi Pak Sidik sendiri selama belajar bela diri, apalagi sudah PUA, pendekar utama bintang 4, satu lagi jadi bintang 5, pendekar apa Pak kalau bintang 5? Pendekar besar. Pendekar besar, Masya Allah itu. Gimana Pak manfaatnya? Baik, saya belajar bela diri khususnya tapak suci sejak kelas 6 SD tahun 68. Wow. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya nggak putus. Dan saya membina diri, membiasakan diri untuk hidup sehat dengan tertib, kemudian memperkaya dengan olah napas dan olah diri. Alhamdulillah dalam usia saya sudah 64 lebih, insya Allah masih sehat dan Allah beri sehat. Dan itu tentu tidak ujuk-ujuk datang, tapi melalui proses pembelajaran, proses latihan yang terus-menerus, sehingga ya usia seperti ini saya masih sehat, masih bisa melatih, masih bisa kemana-mana, bisa bawa mobil, bisa jalan-jalan kemanapun, insya Allah. Dan bahkan tadi Mbak Reni salah menyebut. Salah, betul. Usia saya tidak seperti itu. Benar. Tadi saya nebak ya, kalau Pak Sidik tuh usianya 55, ternyata 64, mau 65. Saya aja salah 10 tahun, itu bukan karena bohong gitu, bukan. Tapi karena emang saya ngeliat dari sosoknya gitu, dari sigapnya, itu emang kelihatan sekali berbeda gitu loh Pak. Dengan usia 65 saya nggak nyangka beneran. Mbak Iin juga tadi saya sempet salah. Ternyata Mbak Iin ini usianya sudah berapa Mbak Iin? Menuju kepala 5. Menuju kepala 5. Itu manfaat yang paling dirasa sama Mbak Iin itu apa Mbak? Lebih energik aja. Jadi kita merasa badan tuh nggak berat. Memang badan saya juga kecil, tapi karena kita juga sering olahraga, paling nggak seminggu ada sekali kalau saya karena kesibukan kerja juga. Tapi merasakan manfaatnya, bugar gitu. Jadi badan seger aja. Jadi nggak pernah ada dapat negatifnya insya Allah ya kalau belajar tapak suci Putra Muhammadiyah ini. Nah ini saya akan kembali ke segmen nanti, di segmen 3 kita akan ngebahas sebenarnya seberapa penting ya perempuan punya jurus bela diri. Apalagi sekarang kriminalitas nggak bisa dipungkiri semakin banyak. Kita akan ngebahas di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show Muhammadiyah.